Kami membahas mengenai transfer embrio pada kuda, dokter. Ya. Berapa jumlah pesertanya hari ini, Dek? Berapa jumlah pesertanya hari ini? Yang baru join 40, dokter. Dia 40-an. nak, maksudnya untuk semua peserta berapa sih? Ada 180-an mungkin, dokter. 180-an. Ya, karena satu angkatan, ya, dokter. Angkatan 23 ya? Semester berapa Mas? Sekarang semester 5. Iya, benar, dokter. Oh iya. Ntar gimana kayaknya waktu kamu ya apa? PPDH bisa nggak ketampung semuanya? Parah. Mudah-mudahan aja bisa. Oh, di mana? Semua kelas B ada wakilnya nggak kelas B? Kelas B ada nggak wakilnya? Kelas B, kelas C, kok dia mau cuma setor nama aja semuanya? Kelas C, kelas C, kelas D, Hadir nggih, dokter? oh, Hadir. ada wakilnya. Kelas D, E ya, kelas E. Kelas E tidak ada, dok. Kami untuk tahun ini mulai kelas A, B, C, D saja Oh, nggih, dok. oh habis ini. Kelas A sama kelas A. Kelas A siapa wakilnya? Hadir. Kelas B, ada yang dari kelas B enggak? Kelas B, kok diem? Eh, Kelas B hadir, dok. Oh, lo siapa nih lo? Siapa nih? Lo siapa nih? Nilo Lestari, dok. Ayu Lestari. Kelas C, Hadir, dok. oh, masih kelas D semua. Berarti A B C D sudah lengkap ya? 180. Berapa pesertaan 180? Iya, betul, dok. Satu kelas berapa? Satu kelas berapa orang? Untuk kelas D sendiri ada 49 orang, dok. Kelas A berapa orang? Kelas A Kelas A ada 42, dok. 40 kali 4, 160-an. Kok bisa 180? Oke, kita mulai dari udah 104 kurang 7. Leo Chandra. Bro, bebas sudah ngajar ya? Untuk materi di repro sendiri belum, dok. Tapi untuk praktikum beliau yang mengajar, nggih. Oh, Prof. Cok belum juga. Prof. Cok sudah dan Dok Indira juga sudah, nggih, dok. Oh, sudah Prof. Cok untuk ini lah. Apa yang diberikan oleh Prof. Cok? Prof. Cok apa materinya? Biasa. Untuk yang materi pokok itu siklus reproduksi, dok. Dokter Indira? Kalau yang untuk dok Indira itu anatomi dari alat reproduksi jantan dan betina. Hmm. Dokter Rosan belum ya? Dokter Rosan belum ya? Enggak, belum, dok. Oh, jadi saya yang ketiga. Jadi teknologi reproduksinya saya untuk
transfer embrio in vitro sama apa satu lagi? Apa materi saya yang seharusnya saya berikan? Dari dok Tri sendiri ada TE, IV, IVF sama cloning gitu. Cloning ya. Hmm. Kamu udah baca gininya, PowerPoint-nya. Udah baca belum PowerPoint-nya? Saya sudah kirimkan PowerPoint-nya, kamu sudah baca belum? Itu Ayu, siapa yang kemarin gini? Saya dok, dan sudah dikirimkan ke kelas yang lain, Gi. Udah, ya udah dikirimkan semuanya. Oke, kalau gitu kita mulai saja ya dari 127 mungkin banyak yang udah hadir. Mungkin kelas A siapa yang mau presentasi dulu? Oh, waktunya ini udah jam 6. Siapa yang presentasi dulu? Kelas A. Kelas A, silakan judulnya. Izin dok dari kelompok A3 dok. Silakan. Izin share screen dok. Oke. Baik, selamat sore dokter. Oke. Selamat sore kepada Dr. Laksana selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi dan Teknologi Reproduksi Veteriner pada sore hari ini. Dan juga selamat sore untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok A3 akan mempresentasikan terkait transfer embrio pada kuda. Bisa di next slide. Sebelum masuk ke pemaparan materi yang akan kami sampaikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun kelompok kami beranggotakan 8 orang, yaitu yang pertama ada Manuela Waya Salangka dengan NIM 22 dan NIM akhir 069, kemudian ada Dimade Cici Pratnya Maharani dengan NIM akhir 010, kemudian ada NIM Kadek Dewi Dwi Payani dengan NIM akhir 049, kemudian Dewa Yukania Paramita dengan NIM akhir 053, kemudian ada NIM Putu Kesa Pramadina Putri dengan NIM akhir 073, kemudian Natalia Yavin dengan NIM akhir 081, dan saya sendiri, Igusti Aidera Puspitasari dengan NIM akhir 156, dan yang terakhir ada Gabriela Chelsea Putri Winata dengan NIM akhir 172. Bisa di next slide. Sebentar, Dek, sebentar. Oh, Tolong nanti untuk semua kelompok, PPT-nya ini semuanya di-upload di Oase ya. Ingat ya, dia di-upload di Oase. Ya. iya dokter, siap. Nah, Setiap iya. anggota kelompok ya dok? Enggak, setiap ininya ini dimasukkan di tugas kelompoknya. Ya, Oh, transfer dulu. Ya, ya. baik, izin melanjutkan dokter. Jadi, Oke. eh, yaitu terkait transfer embrio. Definisi dari transfer embrio itu sendiri merupakan suatu teknologi reproduksi di mana embrio yang telah dibuahi diambil dari saluran reproduksi betina donor dan kemudian dipindahkan atau ditransplantasikan ke saluran reproduksi betina penerima, atau dalam hal ini betina penerima disebut sebagai resipien. Adapun tujuan dari transfer embrio ini yaitu memperoleh anak kuda dari kuda unggul dengan reproduksi terbatas, kemudian memungkinkan kuda donor untuk berkompetisi tanpa terganggu kehamilan, berlaku pada kuda pacu pada umumnya, kemudian meningkatkan jumlah anak kuda yang dihasilkan per tahun dari satu betina, dan mempertahankan kelanjutan keturunan pada kuda yang bermasalah reproduksi atau sudah tua. Bisa di next slide. Selanjutnya yaitu terkait keuntungan dan kerugian dari
teknologi reproduksi transfer embrio ini. Adapun keuntungannya yaitu meningkatkan efisiensi reproduksi di mana satu induk betina atau donor dapat menghasilkan beberapa anak dalam 1 tahun karena embrio dapat diambil dan ditanamkan ke beberapa resipien. Kemudian pembentukan breed baru dalam waktu singkat, menjaga dan meningkatkan genetik, di mana kuda betina yang memiliki nilai genetik tinggi, namun usia tua atau masalah reproduksi tetap dapat berkontribusi secara genetik tanpa harus melewati masa kehamilan dan melahirkan itu sendiri. Kemudian mengurangi resiko kesehatan pada kuda donor dan fleksibilitas waktu karena embrio dapat disimpan dan dikirim ke lokasi lain untuk transfer dan memudahkan distribusi genetika. Kemudian untuk kerugian dari teknik reproduksi transfer embrio ini yaitu memerlukan teknologi yang lebih kompleks, kemudian biaya tinggi dan kebutuhan teknologi, di mana proses ini tentu memerlukan peralatan khusus, laboratorium, dan juga tenaga ahli, sehingga secara ekonomi, teknik ini termasuk memakan biaya yang relatif lebih mahal. Kemudian terjadi luka pada prosedur pembedahan dan tingkat keberhasilan yang bervariasi, di mana untuk terkait tekniknya akan dipaparkan pada slide selanjutnya. Bisa di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada pemilihan donor dan resipien. Kriteria donor yang pertama itu adalah riwayat reproduksi baik, pernah bunting atau melahirkan normal, lalu siklus estrus teratur dan normal, dan keturunan dari garis keturunan yang telah terbukti berkualitas, lalu memiliki karakteristik fenotipe yang diinginkan, seperti konformasi, temperamen, dan performa. Lalu yang selanjutnya ada kriteria resipien, di mana siklus estrus teratur dan dapat diprediksi, kesehatan reproduksi optimal, dan ovulasi dalam rentang waktu kurang lebih 1 hari dari donor, yang idealnya dalam 24 jam. Lalu yang selanjutnya tidak memiliki riwayat aborsi atau plasentitis. Lalu yang selanjutnya ada superovulasi dan induksi estrus donor. Pengertian dari superovulasi itu menurut Sudarto adalah pengadaan ovum dalam jumlah banyak dari induk donor yang memiliki kualitas genetik yang tinggi. Superovulasi memungkinkan kuda donor menghasilkan banyak embrio dalam satu siklus. Lalu yang selanjutnya ada pengertian dari induksi estrus. Induksi estrus adalah proses manipulasi siklus reproduksi kuda betina untuk menimbulkan gejala estrus atau birahi pada waktu yang diinginkan atau untuk mempersingkat periode estrus. Boleh next slide. Lalu adapun preparat yang digunakan dalam superovulasi dan induksi estrus ini. Yang pertama, preparat yang digunakan untuk superovulasi yang ada FSH yang berfungsi untuk merangsang folikel multiple. Lalu yang kedua ada PMSG atau ECG yang berfungsi untuk merangsang superovulasi. Lalu yang selanjutnya ada HCG yang berfungsi untuk memicu ovulasi. Selanjutnya ada HMG yang mengandung FSH dan LH digunakan dalam superovulasi. Selanjutnya ada GnRH analogs yang berfungsi untuk memicu ovulasi. Lalu yang selanjutnya ada preparat yang digunakan dalam induksi estrus, yaitu prostaglandin F2A yang berfungsi untuk induksi regresi korpus luteum dan estrus. Slide selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ada kombinasi FSH-LH, HCG-HMG, dan PGF2A, di mana estrus diketahui dan PGF2A tunggal. Hari pertama dilakukan deteksi estrus. Hari 1 sampai ke 5 dilakukan pemberian FSH dengan frekuensi 2 kali sehari dengan interval 12 jam. Hari 5 sampai 6 diberikan LH analog dengan opsi 1 HCG dengan dosis 2000 sampai 2500 IU AM per IV, lalu opsi kedua HMG dengan dosis 1000 sampai 1500 IU per IM, kombinasi FSH dan LH activity. Hari ke-6 sampai 8 dilakukan inseminasi breeding 24 sampai 36 jam pasca HCG HMG. Hari ke-13 sampai 15 dilakukan koleksi embrio. Boleh next slide. Lalu yang selanjutnya ada kombinasi FSH, LH,
HCG, HMG, dan PGF2A estrus tidak diketahui, dan PGF2A ganda. Hari pertama, hari 0, luteolisis, PGF2A dengan dinopros 5-10 mg atau cloprostenol 250 mikrogram IM pagi dengan interval pagi dan malam. Hari 1 sampai kedua periode transisi, dan hari 3 sampai 4 diberikan FSH dengan dosis penuh. Dosisnya 12,5 mg 2 kali sehari pada pagi dan sore. Hari kelima diberikan FSH dan HMG pertama dengan dosis FSH 12,5 mg 2 kali sehari dan HMG 1000 sampai 1500 IU pada pagi hari. Lalu hari ketujuh tapering FSH 50% dan HMG kedua. Hari ke-8 terjadi induksi ovulasi. Hari ke-9 sampai ke-10 dilakukan inseminasi dan monitoring. Hari ke-17 sampai ke-9 dilakukan koleksi embrio. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan kombinasi FSH, LH, HCG, HMG tanpa PGF2A dan estrus diketahui. Pada protokol kombinasi FSH dan LH tanpa PGF2A, kita memanfaatkan kondisi ketika estrus sudah diketahui, artinya korpus luteum sudah mengalami regresi alami sehingga tidak perlu polisisan buatan dengan PGF2A. FSH diberikan untuk merangsang pertumbuhan banyak folikel sekaligus, menggantikan mekanisme alami yang biasanya hanya menghasilkan satu folikel dominan. Dosis FSH diberikan secara menurun selama 4 hingga 5 hari untuk meniru fluktuasi fisiologis FSH alami dan mencegah atresia folikel. Setelah sekitar 36-48 jam, donor menunjukkan tanda estrus dan pada saat itu diberikan LH eksogen dalam bentuk HCG atau HMG untuk memicu ovulasi multiple secara serentak. Inseminasi dilakukan pada puncak estrus dan embrio biasanya dikoleksi 7 hingga 8 hari setelah inseminasi. Next. Apakah bisa di next? Mohon maaf, izin konfirmasi di share screen ini sudah next slide. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada kombinasi PMSG LH, HCG HMG, dan PGF2A. Terus diketahui PGF2A tunggal. Protokol kombinasi PMSG LH dan PGF2A memanfaatkan kemampuan PMSG yang bekerja seperti VSH dan LH sekaligus. Dengan waktu paruh yang cukup panjang, hormon ini merangsang pertumbuhan banyak folikel, sementara PGF2A tunggal diberikan untuk melisiskan korpus luteum dan menurunkan kadar progesteron agar donor masuk ke fase folikular. Setelah donor menunjukkan tanda estrus, HCG atau HMG diberikan untuk memicu ovulasi multiple secara serentak. Biasanya PMSG disuntikan pada hari ke-8 hingga ke-12 siklus estrus, diikuti PGF2A atau TGF2A 2 hari kemudian. Estrus akan muncul sekitar 2 hingga 3 hari setelahnya, dan koleksi embrio dilakukan 7 hari pasca inseminasi. Kelebihan utama protokol ini adalah kemudahan penerapan di lapangan karena hanya memerlukan 1 kali injeksi PMSG dan 1 kali PGF2A, sehingga lebih praktis dan dibandingkan menggunakan FSH yang memerlukan dosis bertingkat. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan protokol superovulasi selanjutnya, yaitu 5 dan 6, di mana untuk protokol 5 itu ada menggunakan kombinasi PMSG, LH, baik HCG ataupun HMG, dan juga PGF
PGF2A dengan estrus yang tidak diketahui, dan PGF2A yang pemberiannya ganda. Lalu untuk timeline protokolnya mungkin bisa dilihat pada slide. Di sini ada X, di mana itu adalah hari ke-0 protokol. Untuk tindakannya itu dilakukan penyuntikan PGF2A yang pertama dengan fungsi untuk melisiskan korpus luteum yang ada untuk memulai siklus yang baru. Lalu selanjutnya ada 0, di mana itu artinya 2 hari setelah pemberian PGF2A pertama yang tadi, itu kondisi kuda akan menunjukkan tanda-tanda estrus, yang artinya PGF2A ini sudah melisiskan Cl, dan sehingga progesteron ini turun dan estrogen naik, sehingga estrus muncul. Lalu selanjutnya ada hari ke-8 sampai 12, di mana tindakan yang dilakukan ini adalah penyuntikan PMSG atau Pregnant Mare Serum Gonadotropin, di mana fungsinya itu karena dia merupakan gonadotropin, jadi dia memiliki aktivitas FSH dan LH sehingga merangsang pertumbuhan folikel-folikel secara bersamaan. Lalu untuk hari ke-10 sampai 14, itu 2 hari setelah pemberian PMSG, itu dilakukan penyuntikan PGF2A yang kedua, untuk memastikan tidak ada Cl atau korpus luteum yang mengganggu sehingga sinkronisasi estrus itu lebih presisi atau tingkat bersamaannya itu tepat. Lalu pada hari ke-12 sampai 16, itu 2 hari setelah pemberian PGF2A yang kedua, itu estrus yang disinkronisasikan muncul, kemudian dilakukan penyuntikan LH atau bisa dengan hormon HCG, Human Chorionic Gonadotropin, dan HMG atau Human Menopausal Gonadotropin yang memiliki aktivitas yang sama. Ini untuk memicu ovulasi final dari folikel-folikel yang sudah distimulasi tadi oleh PMSG. Dan pada jangka waktu ini juga dilakukan tindakan inseminasi. Kemudian selanjutnya itu hari ke-19 sampai 23, itu 7 hari setelah inseminasi dilakukan koleksi embrio, karena biasanya pada hari ke-7 post IB itu embrio akan berada di tahap blastosis yang merupakan stage atau tahapan optimal untuk koleksi embrio. Lalu untuk protokol ke-6 itu ada kombinasi PMSG, LH, baik HCG atau HMG, dan estrus yang diketahui tanpa PGF2A. Untuk timeline protokolnya itu bisa dilihat di slide. Pada hari ke-0, kondisi kuda itu diketahui dalam masa estrus sehingga tidak perlu diinduksi dengan PGF2A. Dilanjutkan dengan hari ke-16 sampai 20, itu dilakukan penyuntikan PMSG sehingga merangsang folikel-folikel untuk tumbuh secara bersamaan. Lalu pada hari ke-21E itu maksudnya ketika kuda menunjukkan estrus, dilakukan penyuntikan LG atau sama seperti tadi bisa dengan HCG atau HMG untuk memicu ovulasi final dari semua folikel yang sudah matang, dan pada jangka waktu ini juga dilakukan inseminasi. Lalu selanjutnya ada 7 sampai hari ke-7 sampai 8 setelah IB itu dilakukan koleksi embrio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sinkronisasi estrus. Jadi, sinkronis estrus adalah kumpulan teknik atau protokol yang menggunakan hormon untuk membuat sekelompok kuda betina mengalami estrus dan ovulasi secara bersamaan sehingga memudahkan transfer embrio. Nah, jadi tahapan yang pertama itu ada penetapan target. Umumnya, jendela optimal sinkronisasi dapat diterima jika resipien berovulasi antara 1 hari sebelum hingga 3 hari setelah ovulasi kuda donor. Kemudian yang kedua itu adalah sinkronisasi terpantau, di mana metode ini umumnya mengandalkan pemantauan yang ketat. Jadi awalnya kuda resipien akan diberikan injeksi PGF2 alpha yang fungsinya itu untuk melisiskan korpus luteum dan membuat kuda masuk ke masa estrus. Kemudian dilakukan pemantauan untuk memantau pertumbuhan folikel. Lalu induksi ovulasi dengan diberi hormon ovulasi seperti GnRH. Kemudian yang ketiga itu ada protokol menggunakan kombinasi dari GnRH, PGF2 alpha, dan progestin. Jadi untuk protokol ini waktunya disesuaikan dengan hari ovulasi kuda donor. Jadi awalnya resipien ini akan diberikan PGF2 alpha yang fungsinya untuk melisiskan korpus luteum, lalu hormon estrogen yaitu estradiol untuk memulai persiapan rahim. Lalu resipien akan diberikan estradiol
Dan resipien diberikan estradiol dengan dosis ganda untuk meniru puncak estrogen alami. Lalu pada hari terakhir, resipien akan diberikan estradiol dengan dosis standar guna untuk mempersiapkan rahim. Lalu resipien diberikan progestin yang dimana fungsinya untuk sebagai ovulasi buatan yang menandakan kepada rahim bahwa ia harus mulai bersiap untuk menerima embrio. Lalu pada hari ketiga dan hari ke-8 itu embrio ditransferkan kepada kuda resipien dalam waktu rentang ini, di mana kuda resipien juga diberikan tambahan progestin untuk mempertahankan kebuntingannya. Bisa di next slide. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saat ini saya akan menjelaskan terkait inseminasi dan juga koleksi embrio pada donor. Jadi inseminasi itu dilakukan setelah induksi superovulasi dan munculnya estrus. Waktu inseminasi itu dilakukan saat sekitar 12 jam ke atas setelah estrus. Lalu hormon pendukung itu tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Lalu juga metode inseminasi buatan atau artificial insemination atau AI, B itu dengan semen atau sperma juga pejantan unggul. Nah, sebelum inseminasi, donor itu dipersiapkan melalui sinkronisasi estrus dan juga superovulasi agar waktu ovulasi dapat diprediksi dan juga jumlah oosit yang dilepaskan itu meningkat. Nah, ovulasi itu dipantau menggunakan ultrasonografi transrektal untuk menilai perkembangan folikel dominan dan juga edema endometrium. Nah, prosedur inseminasi ini dilakukan secara aseptik dengan memasukkan kateter inseminasi melalui serviks menuju korpus uteri. Lalu semen pejantan itu nanti disuntikan perlahan. Lalu dilakukan koleksi embrio itu 7-8 hari setelah inseminasi. Jadi metode flushing itu ada dibagi menjadi 2 yang membutuhkan bedah dan pembedahan dan juga atau abdominal surgery atau juga bedah pada abdominal atau juga yang non surgical. Kalau misalnya yang di oviduct itu biasanya dilakukan 2-4 hari post inseminasi. Ada 2 cara, yaitu upward dan downward method. Kedua itu membutuhkan pembedahan atau juga bisa melalui uterus, yaitu dilakukan 6-8 hari post inseminasi menggunakan metode downward atau circular method. Kalau downward itu tadi surgical, kalau circular itu non surgical. Tujuannya adalah untuk memperoleh embrio yang dalam tahap morula atau blastosis yang masih hidup untuk evaluasi dan juga transfer. Yang di bagian kanan slide itu, yang di atas itu menunjukkan upward oviduct flushing. Itu dilakukan menggunakan anestesi umum biasanya karena dibutuhkan laparotomi. Lalu oviduct itu diidentifikasi, lalu juga dipasangkan kateter flushing, dimasukin dari ujung uterus ke arah fimbre, arah ke atas dengan medium flushing saline atau mungkin NaCl atau PBS, dan dialirkan perlahan masuk ke oviduct. Lalu cairan flush itu akan keluar melalui fimbre dan ditampung dalam wadah steril. Cairan itu lalu akan disaring. Kalau misalnya yang di gambar bagian bawah itu downward oviduct flushing. Downward oviduct flushing itu sama-sama butuh surgery, sama seperti yang upward. Cuman dia menggunakan kateter yang ada semacam balonnya, namanya Foley catheter, dan itu dimasukkan melalui cervix menuju uterus, biasanya ke arah salah satu korno uterinya. Lalu balon kateter ini akan dikembangkan atau diinflate dengan udara atau cairan untuk menutup cervix agar medium yang digunakan seperti saline tadi itu tidak bocor. Lalu medium flushing sterilnya itu nanti dimasukkan secara perlahan, lalu cairan itu akan dialirkan kembali
keluar melalui kateter ke dalam wadah steril. Mungkin bisa next slide. Nah, untuk metode non bedah itu ada circular flushing. Circular flushing ini adalah sebenarnya modifikasi dari downward flushing untuk meningkatkan efisiensi dan juga lebih aman karena non-invasif dan juga bisa dilakukan berkali-kali karena tidak merusak jaringan yang ada. Itu dilakukan dengan memasukkan kateter Foley di badan uterus, lalu medium flushingnya itu dimasukkan melalui portnya kateternya, lalu itu akan flow, lalu sirkulasi itu akan dihentikan setelah kurang lebih 3 atau 5 menit, lalu cairan itu dikeluarkan untuk dikumpulkan dan disaring. Lalu embrio itu akan kemudian dipisahkan dari debris dan diperiksa. Untuk selanjutnya, Mohon sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengarkan ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan evaluasi embrio, di mana evaluasi embrio pada kuda ini dilakukan segera setelah koleksi embrio tadi atau flushing embrio tadi, dan yang dapat kita amati itu berdasarkan jumlah, tahap perkembangan, grade atau kualitas, dan juga abnormalitasnya. Nah, pada gambar dan juga tabel pertama di sini, ini merupakan kualitas atau grade embrio dengan skala 4, di mana untuk grade 1 itu dengan kategori excellent atau sempurna, di mana bisa dilihat seperti pada gambar grade 1 blastosis ini, tidak ada kelainan yang diamati, bentuknya bulat, kemudian sel berukuran seragam dengan warna dan tekstur yang konsisten, kemudian ukuran dan tahap perkembangan sesuai dengan usia pasca ovulasinya. Lalu yang kedua itu ada grade 2 dengan kategori good atau baik, di mana dapat dilihat terdapat minor imperfection, di mana seperti ketidaksempurnaan yang minor itu seperti beberapa blastomer atau debrisnya ekstrus, kemudian terdapat sedikit ketidakteraturan dalam bentuk, ukuran, warna, dan juga teksturnya. Bisa dilihat pada gambar ini. Lalu yang grade 3 itu fair to poor, itu cukup hingga buruk, di mana dapat dilihat terdapat imperfection yang sedang hingga berat, seperti persentase tinggi dari blastomer yang ekstrus atau debris, kemudian blastomernya tergenerasi atau debris juga, terdapat penyusutan tropoblast dari zona polusida atau kapsul. Lalu untuk grade 4 itu degenerate or dead, di mana itu artinya degenerasi atau mati, yang bisa dilihat di sini. Kemudian di grade 4 ini masalahnya parah dan mudah diidentifikasi, seperti persentase tinggi dari blastomer ekstrus, kemudian ruptur zona pelusida dan atau kapsul, kemudian degenerasi lengkap, dan juga kematian embrio. Kemudian ada UFO juga, unfertilized oocytes, itu oosit yang tidak terbuahi. Nah, lalu selanjutnya itu ada tahap perkembangan dari embrio. Di sini ada tabel dan gambarnya juga. Bisa dilihat di tahap 1 atau morula ini dia berukuran 150-200 mikrometer. Bisa dilihat juga di sini massa padat blastomer dengan zona pelusidanya tebal. Kemudian blastomer awalnya besar dan dapat dibedakan secara individual, dan terlihat tepi luar dari blastomernya itu bergerigi. Lalu tahap yang kedua itu ada early blastosis, di mana ukurannya 150-250 mikrometer. Untuk zona pelusidanya juga tebal. Kemudian terlihat rongga blastokel mulai terbentuk di antara blastomer, kemudian ukurannya juga mirip dengan morula. Lalu tahap yang ketiga itu ada blastosis dengan ukuran 150-300 mikrometer, di mana rongga blastokelnya itu dikelilingi oleh lapisan sel trofoblast, kemudian ada inner cell mass yang
terlihat jelas. Kemudian kapsulnya itu terlihat di antara lapisan trofoblast dan zona pellucida. Kemudian zona pellucidanya itu tipis. Lalu yang tahap keempat itu ada expanded blastosis, di mana rongga, ini ada dua gambar, ini dan ini, di mana untuk rongga blastokelnya itu besar, dikelilingi lapisan trofoblast tipis, kemudian sel trofoblastnya kecil dan seragam, ini, kemudian inner cell mass-nya jelas dan menonjol ke dalam blastosel, ini. Lalu zona pellucida kemungkinan atau bisa masih ada atau sudah luruh. Untuk kapsul juga bisa terlihat melekat pada embrio atau sedikit terpisah, seperti ini. Lalu yang terakhir itu ada UFO atau unfertilized oocyte, di mana oositnya tidak terbuahi dengan ukuran 125 sampai 150 mikrometer, di mana untuk yang terlihat itu zona pellucidanya tebal, kemudian bentuknya oval, datar, dan tidak menggelinding saat dimanipulasi. Lalu membran sel dan sitoplasmanya mungkin terdegenerasi, atau terfragmentasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya Tolong yaitu dipercepat dikit ya. Baik, Dipercepat Dok. sedikit. Baik, berikutnya yaitu transfer embrio, di mana ini dilakukan dengan prosedur non-bedah melalui kateterisasi transservikal menggunakan alat berupa kanula, yang bisa dilihat pada gambar di kanan, di mana embrio yang telah diperiksa tersebut diisi dalam pipet plastik berukuran 0,25 mili hingga atau 0,5 mili sebelum dimasukkan pada kanula transfer embrio. Kemudian operator menggunakan glove steril cervical memegang ujung kanula tersebut, dan pada punggung tangan tersebut diaplikasikan gel non-spermacidal, kemudian alat kanula tersebut dimasukkan pada vagina kuda. Setelah itu, kanula transfer embrionya itu didorong melalui cervix hingga mencapai corpus uterus, kemudian embrio dilepas. Apabila embrio tidak segera digunakan setelah flushing atau koleksi embrio, maka embrio itu harus segera dipreservasi dengan menggunakan freezing embrio atau cryopreservasi. Embrio itu dimasukkan dalam tub atau vial dengan media seperti bovine serum albumin 0,4%, antimikrobra, serta larutan cryoprotectant. Tub yang berisi embrio itu kemudian disimpan dalam mesin pendingin. Adapun contoh tubnya itu seperti propilen mikrovial berukuran 2 mili, seperti pada gambar di bawah. Bisa next slide. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan observasi etrus pada donor setelah koleksi embrio. Observasi etrus pada kuda donor adalah tahap yang sangat penting dalam program transfer embrio karena semua keputusan klinis seperti waktu inseminasi dan pengambilan embrio bergantung pada ketepatan identifikasi fase etrus dan ovulasi. Kuda memiliki siklus etrus yang bervariasi antar individu hingga deteksinya tidak bisa hanya mengandalkan kalender, tetapi perlu dilakukan melalui kombinasi penilaian perilaku, palpasi rektal, dan pemeriksaan ultrasonografi transrektal. Secara fisiologis, estrus ditandai oleh peningkatan kadar estrogen yang mempengaruhi uterus, serviks, dan perilaku reproduktif. Estrogen menyebabkan terbentuknya edema endometrium yang pada pemeriksaan USG tampak sebagai pola khas berbentuk wagon-wheel. Pada ovarium, folikel tumbuh dengan dinding yang makin menipis dan kontur halus menjelang ovulasi. Sementara serviks menjadi lebih lunak dan terbuka, tanda kesiapan untuk menerima semen. Pemeriksaan ultrasonografi merupakan metode paling akurat untuk menentukan waktu ovulasi. Ovulasi biasanya terjadi saat folikel berdiameter 35-45 mm, tapi ukuran ini bisa bervariasi antar individu hingga pemantauan harus dilakukan setiap hari, terutama pada donor bernilai tinggi atau yang menjalani superovulasi. Observasi yang teliti juga penting untuk mencegah kesalahan dalam menentukan folikel dominan yang akan berovulasi terlebih dahulu. Penentuan waktu ovulasi sangat penting karena embrio baru dapat dikoleksi setelah memasuki uterus, yaitu sekitar hari ke-6 pasca ovulasi. Jika koleksi dilakukan terlalu dini, uterus akan kosong. Jika terlambat,
embrio bisa terlalu besar dan sulit dipreservasi. Selain itu, observasi ya terus juga membantu mengevaluasi respon super ovulasi dan menyesuaikan dosis hormon agar tidak terjadi overstimulasi. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada konfirmasi kebuntingan pada resipien. Nah, konfirmasi kebuntingan ini ada beberapa cara. Yang pertama bisa dilakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG rektal. USG ini bisa dilakukan minimal 14-16 hari setelah perkawinan untuk mendeteksi vesikel kebuntingan di uterus. Selanjutnya, USG ulang dilakukan pada 25 hari sampai 30 hari untuk memastikan kebuntingan dan memeriksa detak jantung janin sebagai tanda hidup janin. Kemudian USG dilakukan dengan memasukkan probe ke dalam rektum sehingga dapat memeriksa kondisi ovarium dan uterus. Bisa di next slide. Kemudian cara selanjutnya bisa dilakukan dengan pemeriksaan palpasi rektal. Nah, metode ini merupakan metode tradisional dengan meraba uterus dan ovarium melalui rektum yang dilakukan sekitar 18-30 hari pasca kawin. Kemudian pemeriksaan ini memberikan indikasi kebuntingan lewat perubahan ukuran dan konsistensi uterus serta kantong kebuntingan. Kemudian yang selanjutnya ada pemeriksaan hormonal. Nah, pemeriksaan hormonal ini dilakukan dengan pengukuran kadar progesteron darah sekitar 18-24 hari pasca perkawinan. Kemudian progesteron tinggi menandakan kemungkinan kebuntingan karena hormon ini diproduksi saat terjadi kebuntingan. Bisa di next slide. Selanjutnya ada pemeliharaan kebuntingan sampai partus. Nah, di sini terdapat beberapa prosedur. Yang pertama, melalui pakan dan nutrisi yang diberikan, yaitu pakan yang bernutrisi seimbang dan bisa menghindari induk mengkonsumsi pakan yang berlebihan untuk menghindari obesitas dan menghindari kesulitan saat partus. Kemudian pemeriksaan kesehatan yang dilakukan, pemeriksaan rutin dengan USG untuk memantau janin dan menghindari terjadinya komplikasi. Kemudian melakukan manajemen lingkungan seperti menyediakan kandang yang bersih dan nyaman, serta menghindari resipien itu stres. Kemudian persiapan partus itu bisa menyiapkan tempat lahir yang steril dan peralatan dasar. Kemudian melakukan pengawasan dengan memantau tanda-tanda akan melahirkan, terutama pada minggu-minggu terakhir, seperti pembesaran ambing, di mana ambing akan membesar secara signifikan dalam 2-4 minggu terakhir. Kemudian resipien akan mengeluarkan cairan kental seperti lilin di ujung puting susu beberapa hari sebelum melahirkan. Kemudian ligamen di sekitar pangkal ekor akan melunak dan tampak lebih kendur. Nah, kemudian di sini akan terjadi perubahan perilaku seperti kuda akan mengalami kegelisahan, mondar-mandir atau menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan seperti kontraksi ringan di perut. Kemudian pasca partus bisa membersihkan anak kuda dan induk dan pastikan anak kuda minum susu kolostrum segera serta periksa kondisi induk setelah melahirkan. Bisa di next slide. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari transfer embrio pada kuda. Yang pertama ada faktor kuda resipien, di mana umumnya resipien ras ringan itu memiliki tingkat kebuntingan yang lebih tinggi dibandingkan resipien ras berat. Kemudian juga usia optimal untuk kuda resipien itu antara 3-10 tahun. Yang kedua ada sinkronisasi ovulasi, di mana tingkat fertilitas maksimum terlihat ketika kuda mengalami ovulasi 1 hari lebih lambat dibandingkan kuda donornya. Kemudian faktor kuda donor, di mana kuda donor harus dipastikan dalam kondisi sehat tanpa adanya kelainan khususnya pada ovarium. Kemudian ada faktor embrio, di mana waktu optimal untuk mengumpulkan embrio adalah hari ke-7 atau hari ke-8 setelah ovulasi. Sekian dari saya, terima kasih. Udah. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya apa dilanjut dengan sesi diskusi atau ke kelompok selanjutnya, gitu? Mungkin saya perlu ginikan sedikit lah. Ingat, ini mungkin yang Anda sampaikan itu adalah prosedur superpolasi pada sapi ya, karena pada kuda
PMSG itu tidak akan berespon dia. Jadi PMSG itu tidak bisa digunakan untuk kuda. Ada sapi itu. Nah, mungkin nanti bisa dilanjutkan untuk diskusinya. Kalau ada yang mau diskusi, ada yang mau ditanyakan, silakan dulu. Baik, dokter. Untuk itu, untuk teman-teman yang ingin berdiskusi atau menyampaikan pertanyaannya, dipersilahkan. Atau langsung aja kalau itu yang kedua dah. Kedua aja langsung. Nanti sekalian nanti saya jelaskan semuanya. Yang kedua silakan kelas B. Baik, izin menutup presentasi, dokter. Terima kasih Oke. atas tambahannya. Terima Nanti kasih akan untuk dilanjut lagi. adik-adik yang kelompok A ya, kelompok kelas A-nya. Terima kasih banyak nih. Untuk kelas B-nya silakan. Untuk kelas B izin share screen. Silakan. Silakan. Baik, selamat malam kepada Tri dan juga teman-teman dari kelas A sampai kelas B. Izin dari kelas B untuk memaparkan presentasi terkait dengan transfer embrio pada sapi. Untuk itu bisa di next slide. Next, berikut anggota kelompok kami. Di sini ada Komang Ayu Febri Maswari dengan NIM akhir 002, Wayan Area Windu Kirana dengan NIM akhir 008, saya sendiri Antara Yasa dengan NIM akhir 026, lalu ada Ayu Lestari dengan NIM akhir 018, lalu ada Ki Chandra, ada Vidya Sita, dan ada Muhammad Resofi dan Muhammad Saki Auliansah. Bisa di next. Untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi pertama adalah pendahuluan, di mana di sini akan membahas latar belakang presentasi kita pada hari ini, di mana sektor peternakan memegang peran penting strategis dalam menyediakan protein hewani seperti daging dan susu yang dibutuhkan masyarakat. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kesadaran gizi, permintaan terhadap produk sapi terus meningkat setiap tahun. Namun, peningkatan permintaan ini belum diimbangi dengan produktivitas sapi lokal yang memadai. Menurut data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2023, Indonesia masih mengimpor sebagian besar daging sapi untuk memenuhi kebutuhan nasional. Salah satu penyebabnya adalah kemampuan reproduksi alami sapi yang terbatas, di mana seekor induk sapi biasanya hanya dapat melahirkan satu anak dalam 1 tahun, yang akibatnya proses perbaikan mutu genetik melalui cara alami berlangsung sangat lambat. Selama ini, program peningkatan genetik pada sapi banyak mengandalkan IB, di mana teknologi ini memang telah berhasil memperbaiki mutu genetik dari sisi pejantan, karena memungkinkan penyebaran gen unggul secara luas dan efisien. Namun, peningkatan mutu genetik dari sisi betina masih tertinggal. Untuk mengatasi hal tersebut, para peneliti dan praktisi mulai mengembangkan teknologi reproduksi berbantu, salah satunya adalah transfer embrio atau TE. Teknologi ini dilakukan dengan cara mengambil embrio dari sapi betina unggul dan memindahkannya ke sapi betina lain agar embrio tersebut bisa berkembang sampai lahir. Melalui metode ini, seekor sapi unggul dapat menghasilkan beberapa keturunan dalam 1 tahun, bukan hanya satu seperti pada proses alami. Menurut Sitorus tahun 2024, penerapan transfer embrio di Indonesia terbukti dapat mempercepat peningkatan mutu genetik dan efisiensi reproduksi sapi. Selain itu, Rahayu tahun 2023 melaporkan bahwa faktor nutrisi, manajemen reproduksi, serta kondisi iklim tropis turut mempengaruhi terhadap keberhasilan program ini. Teknologi ini juga berperan dalam konservasi plasma nutfah, khususnya untuk mempertahankan dan mengembangkan sapi lokal Indonesia seperti sapi Bali dan sapi Madura. Penelitian oleh Kusuma tahun 2022 menunjukkan bahwa embrio sapi Bali hasil fertilasi in vitro memiliki tingkat
viabilitas tinggi sehingga sangat potensial untuk pelestarian genetik sapi Indonesia. Dengan penerapan transfer embrio, Indonesia dapat mempercepat peningkatan populasi sapi unggul, peningkatan efisiensi produksi, sehingga menjaga keberlangsungan sumber daya genetik ternak lokal di masa depan. Materi lebih detail akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Baik, adapun transfer embrio pada sapi yaitu merupakan teknik reproduksi berbantuan di mana embrio yang telah dibuahi hasil dari pembuahan in vivo ataupun in vitro dikoleksi dari induk donor lalu dipindahkan ke uterus induk penerima atau disebut dengan resipien yang telah disinkronkan melalui siklus estrusnya. Adapun tujuannya adalah untuk memperbanyak keturunan dari betina dengan nilai genetik unggul serta memanfaatkan induk penerima sebagai pengganti untuk membawa kehamilan hingga saat lahir. Teknik ini dapat dilakukan dengan embrio segar maupun embrio yang dibekukan atau kriopreservasi. Bisa di next slide. Baik, selanjutnya merupakan alasan melakukan transfer embrio yang dimana itu untuk mempercepat perbaikan mutu genetik pada populasi ternak. Betina unggul dapat menghasilkan banyak keturunan dalam waktu yang singkat, di mana embrio donor dapat ditanamkan ke beberapa induk resipien sekaligus, dapat digunakan juga pada betina unggul dengan gangguan reproduksi. Lalu mendukung konservasi dan pelestarian plasma nutfah melalui pembekuan embrio dan mengurangi risiko penularan penyakit dalam perdagangan. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi dari peternakan, dan menjadi dasar pengembangan bioteknologi reproduksi. Mungkin bisa di next slide, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu adalah keuntungan dan kerugian transfer embrio. Yang pertama itu ada keuntungan. Yang pertama itu meningkatkan kualitas genetik ternak melalui pemanfaatan induk unggul, mempercepat perbaikan mutu genetik populasi, memperpendek interval generasi dari 15 tahun, meningkatkan jumlah keturunan dari satu induk betina unggul, memudahkan distribusi embrio beku antar wilayah atau negara, mengatasi masalah infertilasi pada betina yang tidak bisa bunting alami, dan juga mempercepat pengembangan populasi dan memungkinkan uji progeni pada betina. Nah, adapun kerugian transfer embrio yang pertama itu tingkat kebersihan bervariasi dari 30 sampai 47% tergantung kualitas embrio dan faktor lainnya. Biaya tinggi karena peralatan, pelatihan, dan prosedur superovulasi. Residen terbatas akibat banyak induk sedang bunting atau menyusui. Keberhasilan bergantung pada kualitas embrio dan teknik transfer, dan juga resiko penyebaran penyakit jika penanganan embrio tidak higienis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pemilihan donor dan resipien. Jadi, donor dalam embrio transfer harus memenuhi beberapa kriteria utama untuk memastikan keberhasilan program. Donor harus dalam kondisi yang sehat, khususnya bebas dari penyakit menular maupun reproduksi seperti brucellosis, leptospirosis, atau endometritis. Nah, selain itu, donor juga harus memiliki siklus estrus yang normal, teratur, tanpa adanya gangguan hormonal yang dapat mempengaruhi proses ovulasi. Selanjutnya yaitu harus memiliki kondisi psikologis yang tenang juga dan tidak mudah stres selama proses transfer embrio. Nah, selanjutnya untuk resipien sendiri sama halnya seperti donor, harus berada dalam kondisi yang sehat dan bebas dari penyakit menular maupun gangguan reproduksi. Mereka harus memiliki kondisi BCS, Body Conditioning Score yang optimal, biasanya pada skala 2,5 sampai 3,5 untuk mendukung keberhasilan kehamilan. Nah, siklus estrus resipien harus teratur dan sinkron dengan donor, yang biasanya disesuaikan melalui perlakuan hormonal. Next slide. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya merupakan superovulasi dan induksi dari estrus, di mana superovulasi dan induksi estrus merupakan tahapan krusial dalam program transfer embrio, terutama dalam meningkatkan efisiensi reproduksi pada hewan ternak unggulan, di mana superovulasi adalah proses stimulasi ovarium untuk menghasilkan jumlah besar oosit dalam satu siklus estrus yang bertujuan untuk memperoleh embrio dalam jumlah lebih banyak dari satu individu donor. Di mana ada pun preparat yang digunakan dalam superovulasi dan induksi estrus itu, preparat untuk superovulasi itu ada gonadotropin yang merangsang pertumbuhan folikel
kemudian GnRH yang menstimulasi pelepasan FSH dan LH, kemudian ada anti-estrogenik yang menghambat feedback negatif dari estrogen, kemudian ada kombinasi di mana campuran beberapa hormon untuk mendapatkan respon superovulasi optimal. Adapun preparat untuk induksi estrus ada PGF2 alpha atau prostaglandin yang fungsinya untuk melisiskan korpus luteum, kemudian sehingga progesteron turun dan estrus muncul. Kemudian ada prosedur pelaksanaannya yang umumnya dilakukan dengan pemberian gonadotropin yang dilakukan pada hari ke-8 sampai 12 dari siklus estrus, kemudian diikuti dengan pemberian prostaglandin 2 sampai 3 hari setelah pemberian gonadotropin. Kemudian tanpa prostaglandin supraovulasi dilakukan pada hari ke-16 sampai 20 siklus estrus. Bisa di next. Selanjutnya merupakan preparat gonadotropin, ada PFSH, yaitu yang berasal dari ekstrak pituitari yang biasanya dari babi atau sapi, kemudian memiliki karakteristik yang terkontaminasi sedikit LH, kemudian menstimulir perkembangan folikel, kandungan asam sialat yang rendah yang menyebabkan waktu paru pendek, di mana karena waktu paru pendeknya itu harus diberikan secara bertahap, di mana cara pemberian PFSH ini diberikan dosis ganda selama 4 sampai 5 hari. Jadi total dosisnya itu sekitar 28 sampai 50 mg. Kemudian yang kedua ada LH di mana membantu untuk ovulasi, dan mengapa jarang diberikan karena LH endogen pada hewan itu normal biasanya sudah cukup untuk memicu ovulasi. Jadi tambahan LH ekstrak itu tidak diperlukan. Kemudian waktu pemberiannya itu diberikan pada onset of estrus, di mana pada saat awal munculnya estrus, yang biasanya sebagai pengganti HCG bila diperlukan. Kemudian yang selanjutnya adalah PMSG, yang berasal dari serum kuda putih, di mana aktivitas hormonnya itu dominan FSH dan sedikit LH yang sangat baik untuk superovulasi. Kemudian yang memiliki asam sialat yang tinggi, kemudian paruh waktu yang lama di tubuh sehingga memiliki efek yang sangat panjang. Kemudian diberikan dosis tunggal sekitar 1.500 sampai 3.000. Kemudian ada HCG di mana yang berasal dari placenta wanita hamil, di mana aktivitas hormonnya itu dominan LH sedikit FSH, dan diberikan setelah pemberian PMSG atau FSH pada awal estrus, di mana untuk menginduksi ovulasi yang dosis umumnya itu adalah 2.500. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan di mana ada protokol superovulasi, di mana protokol ini melibatkan penggunaan hormon, terutama folisin FSH untuk merangsang ovarium agar memproduksi beberapa ovum dalam satu siklus estrus. Nah, ini akan menggunakan preparat hormon FSH dan juga pelarutan dari bakteriostatik natrium klorida dan lain sebagainya. Untuk pelangsungannya itu yang pertama adalah hormon FSH pada P1 dilarutkan dalam 20 ml pelarut dan pada P2 dilarutkan dalam 3 ml pelarut, lalu dilangsungkan penyuntikan hormon prostaglandin itu sebanyak 2 ml secara intramuskular pada saat pelepasan, dan pada hari kedua setelah penyuntikan FSH yang pertama pada kedua kelompok perlakuan. Dan selanjutnya adalah penyuntikan hormon prostaglandin dilakukan sebanyak 2 kali pada pagi dan di sore hari. Ini merupakan mohon maaf. Ya, untuk koleksi embrionya itu dilakukan dengan cara flushing pada oviduk atau uterus melalui pembedahan atau juga tanpa pembedahan. Di mana metode flushing ini secara oviduk itu di hari kedua sampai 4 setelah post inseminasi. Yang pertama itu ada cara upward method yaitu abdominal surgery, dan yang kedua itu ada downward method yaitu abdominal surgery juga. Untuk di uterus itu di hari ke-6 sampai 8 dari post inseminasi, yang pertama ada downward method abdominal surgery dan yang kedua ada curricular non-surgical. Berikut adalah upward oviduk, dilanjutkan dengan downward method dan juga circular method. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ialah evaluasi embrio. Evaluasi embrio artinya proses memeriksa kondisi dan perkembangan embrio. Pemeriksaan ini dilakukan menggunakan stereomikroskop atau semacam mikroskop pembesar 3 dimensi dengan pembesaran 40 kali supaya bentuk dan jumlah sel bisa terlihat jelas. Selanjutnya, klasifikasi embrio yang didapat pada pembilasan didasarkan pada penampilan umum morfologis dengan kriteria kualitas embrio A sangat baik. Ya, ini stadium embrio sesuai dengan yang diharapkan seperti morula, blastosis dini atau blastosis. Embrio ini tidak memiliki cacat, berbentuk bundar atau spherical, ikatan blastomer yang erat, serta kompak, bentuk simetris dan warna agak gelap, menandakan kondisi embrio yang sehat dan ideal untuk ditransfer. Selanjutnya ialah kualitas embrio B atau kualitas yang baik. Stadium perkembangan antara 16 hingga 32 sel. Tampak sedikit cacat seperti salah satu blastomer yang keluar dari ikatan atau bentuknya agak asimetris. Meskipun demikian, embrio kategori ini masih cukup layak untuk digunakan. Selanjutnya, kualitas embrio C, yakni kualitas yang cukup. Menunjukkan bahwa perkembangan embrio sedikit tertinggal sekitar 1 sampai 2 hari dari yang seharusnya. Biasanya berada pada tahap 8 hingga 16 sel. Embrio ini sering kali memiliki cacat seperti beberapa blastomer keluar, ukuran blastomernya sama besar atau asimetris. Embrio kualitas ini masih bisa tumbuh, tetapi peluang keberhasilannya rendah. Selanjutnya kualitas D, yaitu kualitas yang jelek, termasuk embrio yang tidak layak untuk ditransfer. Embrio pada kategori ini mengalami hambatan perkembangan yang parah, biasanya hanya mencapai 2 hingga 8 sel. Sel-selnya mengalami degenerasi atau kerusakan. Ikatan antar blastomer longgar atau bahkan terlepas. Kadang juga hanya beberapa ovum yang tidak dibuahi sehingga tidak dapat berkembang menjadi embrio. Selain itu, terdapat juga ova yang tidak dibuahi. Biasanya hanya berisi 1 hingga 4 sel atau hanya memiliki zona pellucida tanpa adanya embrio di dalamnya. Ova jenis ini jelas bukan embrio dan tidak bisa digunakan dalam proses selanjutnya. Mungkin bisa di next slide. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang telah disampaikan, di mana transfer embrio merupakan teknologi reproduksi bantuan efektif untuk mempercepat perbaikan genetik dan meningkatkan efisiensi reproduksi pada sapi dan beberapa hewan lainnya. Melalui pemanfaatan betina donor, unggul, dan resipien yang disinkronkan estrusnya, teknologi ini memungkinkan lahirnya banyak keturunan berkualitas dalam waktu singkat. Proses transfer embrio mencakup tahapan superovulasi, koleksi, evaluasi, dan transfer embrio yang membutuhkan ketelitian serta keterampilan tinggi. Meskipun memberikan keuntungan besar seperti peningkatan produktivitas, pelestarian plasma nutfah, dan pengurangan risiko penyakit dalam perdagangan genetik, keberhasilan transfer embrio sangat bergantung pada kualitas embrio, kesehatan induk donor dan resipien, serta teknik pelaksanaan. Dengan penerapan yang tepat dan dukungan sumber daya yang memadai, maka transfer embrio menjadi inovasi penting untuk mendukung ketahanan pangan dan kemajuan sektor peternakan yang ada di Indonesia. Baik, sekian dari pemaparan presentasi kelompok P3. Untuk selanjutnya, jika teman-teman dan juga dokter Tri ada pertanyaan. Terima kasih atas ininya presentasinya. Yang berikutnya kelas C, apa judulnya? Kelas C. Supervisif apa transfer embrio pada apa? Izin menjawab, Dok. Untuk kelas C kami ini transfer embrio pada singa. Pada apa? Pada singa. Oke. Yang kelas D? Untuk kelas D kami di domba gitu, Dok. Jadi sebenarnya untuk transfer embrio tentunya Anda akan membahas tentang satu mulai dari sinkronisasi birahi, ya enggak? Sinkronisasi birahi, kemudian superpolasi itu transfer embrio itu adalah langkah yang harus dilakukan. Pada prinsipnya itu sama. Superpolasinya bagaimana, apa-apa hormon yang dipakai itu pada prinsipnya itu sama semua, hanya pada hewan-hewannya saja.
Jadi saya kira hampir sama semuanya untuk ininya untuk bahasan eh, transfer embrionya. Jadi lebih baik kita bahas satu-satu aja dulu ya. Jadi untuk yang pada singa atau pada domba itu sebenarnya prinsipnya sama. Ada yang lain menurut Anda? Siapa yang kelas C? Siapa urusan yang kelas C? Jika dilihat dari presentasi dari sebelumnya, sepertinya terutama dari bagian super ovulasinya itu hampir mirip, Dok. Nah, terus yang domba, yang kelas D. Nggih, sama juga nggih, Dok. Saya kira dengan demikian pada prinsipnya untuk transfer embrio Anda harus tahapannya yang penting kan, mulai dari sinkronisasi birahi, antara donor dan resipien itu yang utama, ya enggak? Itu yang paling pertama. Kemudian superpopulasi itu sendiri apa? Sinkronisasi itu apa? Kenapa harus disinkron antara donor dan resipien? Itu karena eh, dilakukan transfer embrionya itu adalah embrio segar. Jadi yang langsung dikoleksi langsung ditransfer itu. Nah, kalau di transfernya itu tidak dengan menggunakan embrio segar, maka tentunya tidak perlu ada sinkronisasi. Paham? Jadi sinkronisasi birahi itu antara donor dan resipien itu dilakukan karena kita akan melakukan transfer dengan menggunakan embrio segar, artinya embrio yang berasal dari sporulasi. Sporulasi kemudian baru akan kemudian sumber embrio itu bisa dua jenis, berasal dari dua asal ya, asal in vitro dan asal in vivo. Artinya kalau in vitro itu jadi yang diinginkan adalah in vitro fertilisasi, kan menghasilkan embrio. Kemudian dari hasil in vitro ini embrio yang diperoleh barulah ditransfer. Itu yang kedua dengan superpopulasi itu sendiri. Maka sebenarnya sumber embrio itu berasal dari in vitro dan in vivo. Paham? Kalau sudah paham itu, maka untuk berikutnya superpopulasi perlu dipersiapkan. Apakah Anda mengetahui siklus estrusnya ataukah tidak menurut, terutama pada sapi. Karena kalau yang pada yang lain mungkin kita gini kan. Jadi kalau dia eh, siklus estrusnya tidak ketahui siklus estrusnya, maka kita harus melakukan dengan pemberian PGF2 alfa 2 kali dengan interval waktu 11 hari. Yaitu saat pertama kita berikan dia, jadi kalau dia tidak muncul biasanya, maka ada clue, ada kunci yang harus Anda pegang. Pemberian PGF2 alfa akan menyebabkan munculnya estrus 2 sampai 3 hari kemudian. Itu kuncinya. Nah, kalau tidak muncul dia estrus pada 2 sampai 3 hari, berarti dia berada tidak dalam fase luteal. Ingat itu. Anda baca gininya slide-nya, ya slide yang saya berikan. Nah, jadi kalau kalau kita tidak ketahui eh gininya siklus estrusnya, kita berikan dia dua kali PGF2 alfa. Hari sembarang, kemudian kita tunggu 11 hari kemudian, kita berikan lagi. Itu untuk satu kelompok tentunya untuk sinkronisasi. Ya. Nah, kemudian kalau kita sudah ketahui sinkronisasi itu dilakukan di fase luteal. Kalau semuanya pada fase luteal, kita cukup sekali memberikan PGR2 alfa. Gunanya untuk melisiskan korpus luteum. Dengan lisisnya korpus luteum, maka akan terjadi penurunan kadar progesteron sehingga nanti akan keluarlah FSH dan LH. Nah, kemudian yang perlu saya ingat untuk yang pada transfer embrio pada kuda, kuda itu tidak responsif terhadap PMSG. Jadi untuk superpopulasi pada kuda itu tidak disarankan menggunakan PMSG. Karena PMSG itu adalah hormon yang normal yang diproduksi oleh kuda bunting. Jadi dia itu tidak sampai mengovulasikan folikel, tapi dia hanya menumbuhkan folikel dan melutealkan sel-sel folikel itu sehingga dia akan
Karena apa? Karena kuda dia tidak dia itu tidak dependen konsorsium. Jadi pada hari ke-40 konsorsium pada kuda itu akan hilang. Sehingga harus digantikan dengan eh, sel-sel luteal baru yang berasal dari luteinisasi sel-sel granulosa pada folikel. Itu. Makanya kalau untuk pada sapi memang dia sangat responsif, responsif dia. Sedangkan pada kuda PMSG itu tidak responsif sehingga tidak disarankan untuk melakukan superpopulasi menggunakan PMSG pada kuda. Prinsip daripada superpopulasi itu harus memberikan hormon yang dapat menyebabkan tumbuhnya folikel, yaitu follicle stimulating hormone dan hormon yang dapat ovulasikan folikel-folikel yang tumbuh yaitu LH. Maka kombinasi yang paling tepat daripada superpopulasi adalah pemberian FSH dan LH. Nah, kemudian LH ini bisa macam-macam, bisa HCG, bisa HMG yang diberikan. Paham? Paham? Paham, Dok. Nah, itulah. Jadi untuk itu saya kira pengertian ini, nah kapan diberikan itu jadi sangat tergantung. Kalau untuk FSH, karena dia mempunyai asam selat yang rendah, maka dia akan cepat cepat degradasi sehingga pemberiannya harus multiple, harus secara berganda deh. Maka diberikan selama 4 sampai 5 hari dengan dosis menurun. Jadi diberikan dosisnya mulai dari 5 pagi, 5 sore, besoknya hari kedua 4 pagi 4 sore, 3 pagi 3 sore, 2 pagi 2 sore. Nah, itulah dengan dosis kira-kira sampai 28 sampai 50 miligram per pemberian itu. Jadi kalau Anda bayangkan hari pertama 5 dari 10, 4 berarti 8, 18, 33, lagi 6, eh, 18 tambah 6, 24, terus 22, 4 lagi. Nah, itulah jumlahnya yang harus diberikan. Jadi artinya jumlahnya itu antara 28 mili sampai 50 mili itu diberikan. Itu prinsip pemberian su- eh, apa, untuk populasi dengan menggunakan FSH. Sedangkan untuk PMSG diberikan hanya 1 kali karena dia mempunyai asam selat yang tinggi sehingga waktu paruhnya dia lebih panjang. Nah, kemudian ingat, untuk pelaksanaan superpopulasi, baik penggunaan FSH maupun LH, maupun PMSG, itu tidak boleh terlalu sering. Jadi, jarak waktunya itu harus ada minimal, kita harus istirahat dia 2 bulan. Karena kita tahu, baik FSH maupun PMSG itu biasanya dia memiliki eh, golongan dari glikoprotein, maka dia akan menyebabkan dalam bentuknya antibodi pada eh, tubuh hewan itu, sehingga pemberian yang berulang itu akan menyebabkan justru tidak berfungsi dia karena dia akan terbentuk antibodi anti PMS ininya anti apa namanya PMSG-nya kalau kita memberikan PMSG kalau kita berulang. Demikian secara umum saya berikan. Jadi mungkin ada yang perlu Anda tanyakan, silakan. Saya kira mohon maaf ya untuk yang kelas C, kelas D, jadi nilainya itu hampir sama yang kita berikan. Cuman ingat semuanya harus diupload di OASE ya. Dewasanya eh, dewasa yang sudah disediakan untuk Anda belum tugas-tugasnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Justin? Sejauh ini sepertinya sudah jelas, Dok. Nah, tolong Anda kalau Anda baca lagi, kalau ada hal-hal yang kurang Anda pahami, silakan Anda konfirmasi dengan saya. Jadi Anda bisa Iya. bertanya kembali pada saya. Karena apa? Untuk ini mungkin Anda akan dapatkan juga saat Anda PPDH terutama, jadi pada saat PPDH Anda akan dapatkan koleksi embrio, koleksi oosit, itu akan dapatkan Anda saat PPDH. Jadi betul-betul Anda akan dapatkan semua pelajaran itu di PPDH. Nah, sekarang hanya mungkin teori saja yang Anda dapatkan karena kita tidak bisa memberikan praktikum untuk koleksi embrio itu tidak bisa kita berikan praktikumnya. Hanya pada saat PPDH Anda bisa
memberikan kami bisa memberikan Anda untuk koleksi embrionya. Saya kira demikian. Ada yang perlu ditanyakan? Izin bertanya, Dok. Ya. Mungkin ya, mungkin ini berkaitan dengan pengumpulan dari PPT ini. Apakah pengumpulan PPT di OASE itu perwakilan atau setiap anggota menguploadnya? Ya, enggak, gini aja. Eh, kan kan setiap PPT-mu ada nama-namanya kan. Kelompok A, misal Iya, kelas A, Dok. kelas B, kelas C, kelas D kan. Jadi Anda sebutkan saja. Jangan tiap orang, tiap grup aja. Iya. Ya. Berarti perwakilannya, Dok. Ya, artinya ya PPT ini perwakilan aja karena Anda sebutkan nih. Kan cuma judulnya harus ada nama anggotanya harus ada. Jadi sehingga saya bisa cari nama anggotanya di sana itu loh. Ya, jangan Iya, Dok. jangan nanti isi nama anggotanya susah nanti saya tentukan apakah dia masuk anggota atau tidak itu loh. Ya, Ya, terima kasih, Dok. ada lagi tentang tentang superpolasi, tentang sinkronisasi Anda perlu 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 penjelasan atau apakah Anda sudah mengerti? Nah? Mungkin ada yang ingin bertanya, Dok. Mungkin kalau bisa kami boleh mungkin chat ke dokter mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lebih untuk kedepannya. Oh silakan anda kalau ada yang anda tidak paham tentang teknologi reproduksi silakan hubungi saya karena saya mungkin kalau ngobrol gini mungkin tidak jelas siapa yang dengerin. Nah, kalau anda gitu memang silakan anda hubungi saya mungkin kita bisa cuman kalau saya mintanya waktu kalau anda ingin penjelasan saya secara langsung mungkin di kampus Sudirman saja nanti mungkin berapa orang silahkan anda gini kan atau kalau anda WA ada saya WA saya untuk dijelaskan tentang teori apa yang Anda ingin tanyakan. Ya, Iya, dokter. ada yang lain. Untuk gini dek, untuk gininya, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, tolong Anda gininya, mungkin ke WA saya juga ya. Anda tahu kan WA saya kan, kirimkan Anda PPT-nya ke WA saya juga ya. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D-nya. Ya, Jason. Iya, Dok. Nanti akan kami kirim, Dok. Nah, kirimkan gininya kelas A, kelas B, kelas C, kelas D itu dikirimkan ke saya PowerPoint-nya. PPT-nya nak kirimkan ke saya di samping ke WASE. Nanti bisa biar bisa saya ginikan di rumah sambil gitu juga ya. Kalau ini kalau WASE kan harus buka laptop saya. Kalau di WA mungkin saya bisa baca dulu kemudian bisa saya nilai ya. Ada yang perlu ditanyakan? Jadi pesertanya 140-an ya, 140 bukan 180 ya, 140-an ya, jumlah pesertanya. Iya, Justin. Iya, dokter. Hmm. Siapa kelas A, siapa gini kortinya? Kortinya kelas A, nggak ada. Kelas C, Justin ya? Siapa kortinya? Bukan, Dok. Tapi Siapa? Caca. Namun jika ingin diwakilkan, boleh saya sampaikan ke Caca sekarang, Dok. Nggak, artinya saya ingin tahu Mau dikumpul. siapa gininya, Oh, iya. Untuk kortinya. Ya, nanti kamu untuk boleh. korte kelas C hadir nggih? Oh iya, nanti kamu ginikan, kumpulkan ya masing-masing kelas. Nanti kamu kumpulkan, jadi kamu sebutkan kamu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Gitu. Ya, saya kira itu saja. Ada yang perlu diperdebatkan lagi, atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Siapa silakan. Karena pada prinsipnya populasi pada singa, pada kuda, pada domba itu hampir sama. Jadi dan yang jelas kita lakukan itu hanya pada sapi yang untuk komersial itu pada sapi karena dia yang bersifat komersial. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri aja pertemuan kita hari ini ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin sejauh ini sudah cukup nih, dokter. Ya, kalau sudah cukup Putri, jadi
kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Selamat sore semuanya, selamat malam, sehat selalu. Doakan saya juga tetap sehat ya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter. Oke. Terima kasih, Dok. Makasih, Dok.